Jadi si bapak ini itu berada 2 hari di dalam bis. Keadaannya itu koma, sahabat channel, nggak sadarkan diri. Dan si bapak ini nggak lama tuh ditawarin sama sebelahnya itu minuman yang bersoda. 5 menit kemudian bapak itu langsung seperti kayak mau serangan jantung, tiba-tiba mengeluarkan busah putih di mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah perjalanan atau kisah yang saya alami nih, sahabat channel. Yaitu saya akan menceritakan tentang sakaratul maut, yaitu di bis jurusan Jakarta Kebumen nih, sahabat channel. Penasaran ingin tahu keseruan ceritanya, sahabat channel? Ini kisahnya. Jadi di tahun 2000-an ya, sahabat channel. Kebetulan waktu itu masih masa-masa saya tuh sekolah SMP nih, sahabat channel, dan udah ya mulai pacaran nih, sahabat channel. Namanya juga pacaran cinta monyet nih, sahabat channel. Saat itu masa liburan nih, sahabat channel. Di masa liburan tuh, nah kita tuh udah pacaran udah setahun lah. Nah pacar saya bilang nih itu bahwa akan pergi sama bapaknya selama liburan buat ke Jakarta, ke tempat saudaranya nih, sahabat channel. Ya udah, karena saya udah mendengar kabar, ya udah saya juga waktu itu nganterin gitu kan. Jadi yang ikut jadi yang ikut tuh cuman yang berangkat itu bapaknya sama pacar saya nih, sahabat channel. Nah jadi ibunya tetap di rumah sama adik-adiknya. Oh ya udah, setelah itu saya anterin ke stasiun. Itu stasiunnya stasiun Karanganyar. Udah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba keretanya datang, berangkatlah mereka berdua gitu. Saya ucapkan ya udah, yang penting hati-hati, selamat sampai tujuan. Ya udah, akhirnya saya balik lagi sama ibunya gitu. Setelah nyampe di tempat ibunya, di rumah pacar saya nih, sahabat channel, ya udah saya pulang karena liburannya katanya pulangnya seminggu lagi. Ya udah, nanti seminggu lagi ketika dia udah datang ya saya samperin lagi gitu kan. Nah begitu seminggu berlalu, sahabat channel, saya datang itu masuk itu kan ke tempat ibunya. Assalamualaikum. Nah dibukainlah sama adiknya tuh. Waalaikumsalam. Ya mas, saya tanya ibu di mana gitu. Ibu lagi nangis mas. Kenapa gitu? Ini itu bapak sama kakak belum pulang gitu kan. Nah di tahun 2000-an ya, sahabat channel, itu kita belum belum ada handphone lah. Mungkin udah ada tapi kita belum bisa sanggup beli handphone. Nangis karena perjanjiannya itu seminggu akan pulang. Ya udah, tunggu sehari, 2 hari, 3 hari lagi, saya bilang. Kalau memang nggak ada pulang gitu kan, ya kita ngambil keputusan buat nyusul nih, sahabat channel. Akhirnya saya setelah habis silaturahmi main lagi 3 hari, nggak pulang juga gitu. Pas saya nyamperin ternyata belum pulang. Akhirnya saya ngobrol penting sama ibunya.
gitu kan. Jadi gimana Bu? Ya Ibu kayaknya harus nyamperin ke Jakarta, takut ada apa-apa gitu. Oh ya udah Bu, tapi saya terus terang saya belum ada uang buat ongkosnya gitu. Ya Ibu juga mau cari-cari dulu ongkosnya gitu, karena Bapak tuh ke Jakarta gitu, ke tempat saudaranya itu juga ada kepentingan juga gitu. Ada kepentingan eh, buat nagih juga, nagih utang lah istilahnya. Nah, ya udah, akhirnya saya cari uang dulu tuh sahabat channel. Ketika cari pinjaman uang sudah dapat gitu kan, saya kabarin, Bu, saya udah dapat, Ibu juga udah dapat pinjamannya gitu sahabat channel. Akhirnya kita berangkatlah ke Jakarta gitu. Kita berangkat naik kereta lah sahabat channel. Dulu sih masih murah lah, Kebumen dari stasiun Karanganyar ke Jakarta tuh cuman 36.000 lah sahabat channel, kalau saya masih ingat tuh sahabat channel. Perjalanan tuh malam tuh sahabat channel. Nah, sesampainya di Jakarta gitu, pikirannya Ibu itu dulu pernah inget gitu tinggalnya di mana. Sesampainya kita turun dari stasiun Jatinegara nih sahabat channel, Ibu itu lupa karena udah puluhan tahun tuh gak ke Jakarta gitu. Terus gak kayak zaman sekarang ada map atau ada telepon yang bisa ngabarin oh kita udah sampai di sini. Itu enggak, di tahun 2000-an tuh kita belum bisa. Akhirnya setelah dia inget-inget tuh dari stasiun Jatinegara, kita ngambil ke arah hutan kayu nih sahabat channel. Jadi Ibu itu ingetannya patokannya hutan kayu aja gitu, dicari, akhirnya tuh bajai airnya muter-muter, terus bayar ongkosnya mahal. Ya udah, kita putusin untuk udah berhenti, kita cari makan dulu gitu kan. Begitu cari makan, ya udah Bu, kita makan dulu sambil Ibu inget-inget kembali lah di mana tempat saudara yang dikunjungin Bapak ini gitu. Akhirnya setelah makan tuh Ibu tuh ingat, oh ya udah kita jalan kaki aja, daripada kita ngabisin ongkos, kita jalan kaki aja. Akhirnya kita jalan kaki, mungkin Allah kasih bantuan buat nginget ke kita gitu sahabat channel. Akhirnya kita nyampe di tempat saudara yang dikunjungin sama suaminya ini nih sahabat channel. Masuk ya kan, ucapin salam, assalamualaikum gitu. Pas dibuka pintu saudaranya itu, dibukain sama saudaranya. Nah saudaranya itu yang dari dalam nangis. Nah saya bingung karena kan saya juga orang lain lah di situ, bukan nggak ada hubungan apa-apa gitu kan. Nangis histeris, ngabarin kalau si suaminya ini masuk rumah sakit gitu, dan anaknya tuh yang jaga gitu. Dan menurut informasi tuh bapaknya itu udah nggak kenal siapa-siapa gitu. Dan tiba-tiba Ibu pingsan gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya kita tolongin dulu, kita obatin dulu, dikasih sama saudaranya, kasih kayak minyak kayu putih atau apalah sejenisnya. Akhirnya sadar, udah istighfar gitu kan. Akhirnya kita coba pelan-pelan ya kan untuk ke rumah sakit. Bapak dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sahabat channel gitu kan, anaknya ini dan pacar saya ini udah nangis
karena dia posisinya jaga di sana sendirian selama seminggu. Yang tadinya buat liburan malah menjadi liburan di rumah sakit, sahabat channel. Nah, diterangin tuh sama anaknya bahwa bapak tuh udah gak kenal siapa-siapa gitu. Makanya coba dites sama anaknya dulu nih gitu kan. Sama anaknya, bapak tuh cuman ngeliatin aja gitu. Dan gak tahu kenapa pas ibunya datang atau alias istrinya datang, mungkin mukjizat dari Allah itu dikasih ingetan gitu, sahabat channel, bahwa ingat gitu manggil si ibu, bu gitu. Itu dengan histerisnya nangis bahwa kalau sama ibunya tuh inget gitu. Nangis histeris, alhamdulillah udah bisa nginget gitu kan. Ya udah, saya panggil pacar saya gitu kan untuk keluar dulu nih, sahabat channel. Saya tanyain apa yang terjadi. Jadi dia ceritain tuh, sahabat channel. Jadi bapak sama saya tuh pulangnya bapak duluan gitu. Karena liburannya masih ada beberapa hari lagi, jadi saya pulang belakangan. Nah, si bapak ini pulang naik bis dari Pulau Gadung sampai daerah Kebumen, sahabat channel. Nah, menurut informasi yang didapat dari bis ya kan, yang mengantar bapak ini dari rumah sakit, jadi si bapak ini itu berada 2 hari di dalam bis. Kok bisa? Saya bilang gitu. Jadi bapak dari Pulau Gadung ya kan sampai ke Kebumen, dari Kebumen balik lagi, berarti istilahnya udah mau sampai 2 hari nih, sahabat channel gitu. Dan keadaannya itu koma, sahabat channel, nggak sadarkan diri gitu. Nah, pas diperiksa itu dompet sama dia itu dikasih uang sama saudaranya itu, sahabat channel, itu ternyata udah hilang beserta dengan tasnya, dan dia bawa uang juga cukup banyak. Nah, setelah bapak udah mulai sadar gitu kan, jadi diceritain bahwa bapaknya ini itu duduk bareng gitu, sahabat channel, sama orang lah gitu, duduk di sebelahan. Nah, namanya kita duduk bareng ke sesuatu daerah yang mungkin beda kotanya atau gimana, otomatis ya saling sapa, ngobrol lah si bapak ini sama yang sebelahnya, tanya turunnya di mana, tinggalnya di mana gitu, sahabat channel. Dengan jadilah komunikasi yang baik gitu. Dan si bapak ini gak lama tuh ditawarin sama sebelahnya itu minuman yang bersoda itu, sahabat channel, yang kaleng. Nah, biasanya bapak tuh kalau di kampung tuh gak pernah minum minuman yang bersoda lah, air putih aja namanya di kampung kan gitu. Nah, kebetulan ditawarin orang itu karena kita mau searah, terus juga udah komunikasinya udah baik, ditawarilah minuman. Tawarin minuman sama sebelahnya, bapaknya tadinya udah sempet ragu-ragu tuh, sahabat channel. Akhirnya dengan komunikasi terus udah pak nggak apa-apa, minum aja, diminumlah sama si bapak. 5 menit kemudian bapak itu langsung seperti kayak mau serangan jantung gitu, sahabat channel, kaget gitu, dan tiba-tiba mengeluarkan busah putih di mulutnya dan sambil kejang-kejang gitu, sahabat channel.
gitu kan, sambil kejang-kejang. Nah, si orang itu yang duduk di sebelah bapak langsung beroperasi lah, ngambil apapun yang ada sama bapak. Akhirnya setelah diambil udah siap ya kan, tuh orang nggak ada yang peduli gitu, karena dia langsung langsung pingsan tuh, kejang langsung duduk gitu, dan keluar aja apa busa-busa. Jadi orang tuh nggak terlalu nyimak gitu sahabat channel, bahwa di situ ada kejahatan. Akhirnya si orang jahat itu turun sahabat channel, turun dan buru-buru kabur. Nah sudah sampai ke Bumen, orang-orang penumpangnya itu udah pada turun, nah tinggal si bapak. Dibangunilah si bapak, ternyata bapak itu nggak sadarkan diri gitu, nggak sadarkan diri. Diperiksa dong, dia cari KTP atau dompetnya, ternyata dompetnya juga sama KTP-nya diambil sama tasnya sahabat channel. Udah akhirnya bapak dari Kebumen dibalikin ke asal muasalnya tadi, ke Pulau Gadung itu sahabat channel. Nah saudara yang dari apa tuh, yang dari Jakarta gitu, karena panik dan tidak ada kabar, nyamperinlah ke full itu. Kalau memang nanti ada bapak itu balik lagi, dikasihlah nomor teleponnya. Kalau yang saudaranya mungkin udah ada handphonenya nih sahabat channel. Nah akhirnya dibawalah si bapak itu ke Pulau Gadung lagi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akhirnya dibawa di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Nah singkat cerita, bapak itu udah sembuh dan mengenal semua orang, ngenalin saya. Cerita itu setelah bapak minum tuh, yang bapak rasain tuh kayak sakaratul maut, yang kayak ditarik sampai bapak tuh ngucapin la ilaha illallah, sampai bapak ngucapin kayak gitu, la ilaha illallah. Nah setelah mengucapkan itu, bapak itu ya udah lepas gitu. Jadi udah nggak sadarkan diri. Jadi dikasih minuman itu, ternyata dari penyelidikan kepolisian, jadi diperiksa kaleng itu, jadi sama kenek sama supirnya itu dikasih juga bahwa itu minuman kaleng itu ditusuk pakai jarum, terus dimasukin apa obat lah, biar dia nggak sadarkan diri, nanti ditutup lagi pakai yang namanya solasi kecil, jadi nggak keterak gitu sahabat channel. Itu mungkin penipuan tahun 2000-an tuh sahabat channel. Nah itu ditutup lagi sampai mengakibatkan bapak ini seperti mau sakaratul maut, dan terombang-ambing di bus tuh, dari udah nyampe balik lagi, dan alhamdulillahnya selamat sahabat channel gitu. Jadi apa namanya, kita cukup tahu kalau kita di dalam bis terus ngobrol, ya kalau bisa dia nawarin sesuatu minuman, ya udah bilang aja udah minum atau gimana, jangan sampai keminum sahabat channel. Jadi yang dirasain sama bapak ya udah pada waktu saat sakaratul maut di bis itu apa namanya, kayak tarikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi yang dia rasain tuh bukan kematian, malah begitu ditarik tuh pingsan. Sampai alhamdulillah udah ditemukan dan udah sehat-sehat gitu sahabat channel. Mungkin itu aja pelajarannya ya sahabat channel. Jadi kalau kita sama orang baru, orang yang dekat, apalagi naik bis jarak jauh, ya kita ya udah cuman hanya mengenal aja gitu. Untuk ke dalam ya nggak bisa, karena kan kita ketemuannya di situ. Mungkin itu aja sahabat channel
bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Dan saya undur diri, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.